Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waftah masami'a qulubana li dzikrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin yang ma'asubin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, begitu pula berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa hadir di masjid ini, kita bisa duduk di sini, beriktikaf di sini, itu semua karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak terlepas daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dan alhamdulillah ya, pada subuh hari ini mudah-mudahan dengan harapan kita di sini, ya, salat subuh berjamaah, harapan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang masuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhaminallahu ra'an yusalli subha fi jama'atin. Kalau tidak seperti itu, ya. Semoga Allah, kata Rasulullah, menjamin seseorang, ya, menjamin seseorang, dhaminallahu ra'an, yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Di riwayat lain melaksanakan sholat subuh. Ya, kita sudah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada dalam pemeliharaan Allah, dijamin rezekinya, ya, dijamin pemeliharaan dari segala macam sesuatu yang mengganggu, ya. Dan juga apapun itu semua berada dalam tanggungan Allah. Yang berkenaan dengan kita semuanya berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah pada subuh hari ini, ya, rencananya tadi mau menyambung karena belum ada yang ngisi, ya. Saya kira tadi Ustaz Hafid yang mau ngisi, ya. Jadi kita menyambung saja kajian sebelumnya, ya, yaitu berkenaan dengan awal penciptaan manusia. Ini lagi error ininya nih. Si kurang tahu ini kenapa nih. Enggak bisa menampilkan. Ya, kita lanjut aja, ya. Jadi ada sebuah pertanyaan kepada kita, ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, kita ini dari mana? Ya. Terus buat ngapain kita di sini di dunia nih? Ya. Dan mau kemana? Nah, ini nih yang perlu kita ketahui, ya. Yang perlu kita dijawab bukan dengan ucapan, tapi dengan aplikasi, ya. Dengan perbuatan, aplikasi yang sehingga membuahkan hasil, dan itulah bekal yang akan kita bawa nanti ke alam akhirat, ya. Jadi segala macam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia, ya. Kita mulai dari penciptaan alam semesta, ya, penciptaan ruh, kemudian setelah itu kita melalui alam rahim, setelah itu kita masuk ke alam dunia, ya, kita masuk ke alam dunia dan melalui beberapa tahapan-tahapan sampai nanti ke alam akhirat, ya. Di tahapan-tahapan yang akan kita lalui, ya. Jadi kalau kita tahu tahapan tersebut, pasti kita akan bersiap-siap, ya. Pasti kita akan bersiap-siap. Dan kita sekarang berada pada fase ketiga, tahapan ketiga, ya, yaitu di mana manusia berada di alam dunia. Kita sudah melalui dua alam nih. Alam roh, alam rahim, ya. Kita di alam penentuan, alam dunia sekarang ini, ya. Nanti kita akan melewati alam barzah, kemudian alam akhirat. Dan semuanya itu punya fase, punya
tingkatan-tingkatan yang mesti kita lalui, ya. Nah, untuk membentuk manusia ini menjadi orang-orang yang kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, membentuk kepribadian manusia, ya. Dari mulai perkembangan manusia itu hingga nanti lahir ke dunia, itu sudah dimulai sejak kita sudah mencari pasangan, ya. Kita cari jodoh nih, ya. Itu sudah dimulai dari situ, ya. Makanya Rasulullah SAW, saya ulangi kembali bahwa Rasulullah bersabda, takhayyaru li nutfatikum. Pilih-pilihlah kalian, ya, sebagai pasangan yang dimana pasangan tersebut kalian akan meletakkan nutfah kalian, ya, bibit kalian akan kalian taruh di situ. Jangan sembarangan. Maka dalam Al-Quran, kalau pezina pasangannya pezina juga, ya. Orang kafir pasangannya orang kafir juga, ya. Orang musyrik pasangannya orang musyrik juga. Jadi jangan sembarangan nyari-nyari, ya. Walaupun beberapa pembahasan lalu sempat dibahas oleh guru kita Abu Hamzah, pasangan boleh, ya, seorang muslim berpasangan dengan non muslim dari kalangan Yahudi dan Nasrani, ya. Itu hanya membicarakan tentang kebolehan, ya. Tapi untuk kita yang ingin benar-benar tujuan kita untuk mendapatkan keturunan yang bagus, itu memilihnya pun sudah ditentukan, ya. Sudah dimulai, ya. Mulai dari pemilihannya tersebut, ya. Jadi bahkan Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, sebelum kita menikah pun pilih-pilih dulu, ya. Pilih-pilih dulu wanita yang akan kita nikahi. Yang pertama li jamaliha, pilih, ya. Yang pertama pilih kecantikannya. Tujuannya agar kita nanti kalau udah menikah nggak lirik ke sana ke sini, ya. Kemudian pilih lagi keturunannya, kemudian pilih hartanya, kemudian pilih agamanya, ya. Nah, dari 4 pilihan tersebut utamakan bidzatiddin, ya. Utamakan yang agamanya kuat. Kenapa? Karena dari sana kita akan memulai itu, ya. Memulai menanam benih di situ yang agamanya kuat. Kenapa harus kuat agamanya? Di sini nih perannya nih, ya. Kenapa harus kuat agamanya? Karena di sanalah bibit yang akan kita tanam itu mulai berkembang dan kepribadiannya akan mulai berkembang di situ. Bahasa orang tua kita zaman dulu, buah itu tidak akan jauh dari pohonnya. Buah itu jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Jadi kalau kita pengen anak keturunan kita soleh, taat kepada Allah dan Rasulnya, itu dimulai dari kita dulu tuh, ya. Pasangan dua dulu nih, pasangan dimulai dari situ. Nah, kemudian nanti baru akan masuk dalam fase pembuahan. Nah, di sini Al-Quran sudah menjelaskan, ya. Dalam Al-Quran itu sudah jelas dikatakan bahwa ketika kita memulai, ketika proses pembuahan itu, di situ akan sangat berpengaruh sekali, ya, sangat berpengaruh sekali kepada kepribadian anak-anak, janin yang akan dikandung oleh ibu. Itu sangat berpengaruh, ya. Nanti akan ada pengaruh psikologi anak. Jadi pada dasarnya yang perlu kita ketahui bahwa semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, tidak ada yang kurang, ya. Semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna, tidak ada yang kurang sedikit pun. Itu ciptaan Allah, ya. Kalau ada yang kurang, kok kenapa anak saya lahir enggak sempurna jari-jarinya? Kenapa anak saya lahir kok sumbing? Allah enggak adil nih. Bukan dari situ pengaruhnya. Itu disebabkan sejak dalam kandungan, ya, janin tersebut tidak dirawat dengan bagus. Janin tersebut tidak dirawat dengan bagus. Bisa jadi kita makan sesuatu yang dilarang untuk orang yang hamil, ya. Atau misalnya, ya, maaf nih, suaminya perokok misalnya, istrinya bergabung dengan suaminya,
tiap hari ngisap asap rokok, itu sangat berpengaruh kepada perkembangan janin. Ya. Nah di sini, sehingga psikologi fisik anak itu bisa terganggu, dan ini bisa berdampak kepada psikologi anak. Ya. Anak itu kalau lahir cacat, nanti dia akan mindir dia. Kalau lahirnya cacat, mindir, nggak percaya diri lagi. Ya. Kecuali memang anak yang dikuatkan jiwanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehingga dia bisa bersaing lah gitu. Banyak kita lihat ya orang-orang cacat gitu ya, nggak bisa melihat tapi hafal Quran. Nah, itu sudah dikuatkan jiwanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang otaknya nggak sempurna, bisa dikatakan agak idiot, keterlambatan mental, tapi dia bisa punya kelebihan tertentu. Nah itu karena dia bisa bersaing. Nah, itu kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang perlu kita ketahui di sini bahwa untuk fase manusia itu, ya, ketika sudah masuk dalam kandungan, ya, masuk dalam fase kalau istilah psikologinya itu fase pranatal. Pranatal itu fase di mana nutfah, di mana sel ovum kita, ya, sel telur kita itu sudah bercampur dengan sel ovum, ya, sperma kita bergabung dengan ovum. Nah, di situ akan melakukan pembuahan selama 40 hari, itu masa tenang. Nanti sampai pada masa 40 hari, ya, mulai dari 0 sampai 40 hari baru nanti berubah menghasilkan pembuahan di situ. Nah, di situ sangat berpengaruh nih, ya. Di situ sudah mulai berpengaruh. Jadi ada bahasa seperti ini, ya. Perkembangan janin itu, ya, perkembangan janin dalam perut kita ini, dalam perutnya si ibu, ya. Itu dimulai rohnya ketika usia 120 hari. Di situ baru dikatakan manusia. Di situ baru punya roh. Ya. Sadang kita ini masih berbeda, ya, masih salah kaprah. Apa bedanya roh dengan jiwa? Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan merasakan kematian. Ya. Nah, kematian kita ini dalam unsur tubuh kita ini ada dua dulu. Yang pertama, yang perlu kita ketahui, ada jisim, ada namanya roh. Jisim dan roh jika bergabung muncul namanya nafsun, an-nafsu, jiwa kita. Kullu nafsin, nah, makanya ini muncul namanya jiwa kita ini, ya. Tapi jisim kita sendiri sebelum dimasuki roh, ya, itu sudah punya kehidupan terpisah, ya, kehidupan sendiri. Itu zigot atau embrio, yang sel telur itu yang berkembang, ya, zigot atau embrio yang berkembang, itu dia bisa berkembang karena punya kehidupan sendiri, ya, punya kehidupan, cuma belum dikatakan manusia karena dia belum dimasukin roh. Nah, bahasa kita begini, ya, kita punya handphone, ya, punya handphone ini namanya jisim, ya, handphone ini namanya jisim. Baterainya itu, ya, baterainya itu namanya nafas, an-nafsu. Ya. Kemudian isinya kita bisa nginstal macam-macam di dalamnya. Itu softwarenya. Itu softwarenya. Nah, softwarenya itulah yang disebut dengan roh. Ya. Roh kita ini, itulah software dalam diri kita ini yang akan berkembang terus. Bisa nginstal ini lagi aplikasi ini, nginstal aplikasi ini. Bisa bertambah terus ilmunya. Ketika handphone rusak, ya, ketika handphone rusak, baterainya lowbat, mati handphonenya. Manusia ketika sudah habis nyawanya, sekitarnya nyawanya sudah habis, maka jisim kita ini akan mati. Ketika jisim sudah mati, software masih berfungsi. Ya.
Softwarenya pasti masih berfungsi. Apa itu software? Roh kita. Nah, roh kita ini masih berfungsi. Bukan berarti ketika jisim kita mati, ya sudah habis urusan. Enggak. Di sana ada software. Software ini nanti, ya jisim kita ini kalau dimasukin baterai lagi, ya handphone kalau dimasukin baterai lagi, dicas, dia bisa nyala lagi. Dan seperti itulah nanti jisim manusia ketika sudah hancur, ya akan dibangkitkan kembali, dibangkitkan yaumul ba'ats, di hari akhirat nanti, ya akan menyatu lagi. Disitulah dikembalikan softwarenya, dikembalikan yang namanya rohnya, bergabung lagi jasad di situ. Nah, disinilah kata para ulama, innama khuliqtum, di dalam sebuah riwayat, innama khuliqtum lil abad. Kita ini semua diciptakan untuk selamanya. Tapi untuk sementara dalam alam barzah nanti kita akan berpisah dengan jasad kita. Roh kita akan berpisah dengan jasad untuk sementara waktu. Ya. Nanti yaumul ba'ats akan kembali jisim kita ini, jasad kita ini akan kembali. Ya. Jasad kita akan kembali menyatu, software yang ada dalam diri kita yaitu yang namanya roh itu akan dikembalikan ke dalam tubuh. Ya. Nah, di situ yang perlu kita ketahui adalah di masa-masa di mana perkembangan zigot dan embrio ini untuk menjadi seorang manusia. Ya. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang kalian itu yujma'u fi batni ummihi, nanti dipertemukan sel ovumnya, sel sperma dan ovum dalam perut ibu itu selama 40 hari, ya. Kemudian berikutnya akan berkembang. Yujma'u fi batni arba'ina yawman nutfatan summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian berubah menjadi embrio. Berubah menjadi embrio. Setelah embrio berubah menjadi zigot. Ya, ini bahasa-bahasa orang kedokteran. Mudghah, nutfatan, kemudian mudghah. Kemudian kalau di dalam Al-Qur'an itu dikatakan fakasau, kemudian menjadi daging, fakasawna al-'idhama lahma. Kemudian kami pakaikan tulang, kemudian menjadi tulang, ya. Setelah tulang, kemudian tulang itu dibungkus dengan daging. Ya, setelah dibungkus daging, barulah ditiupkan roh di situ. Ya. Ditiupkan roh pada usia 40, pada usia 3 kali 40. Berapa itu? 120 hari. Nah, setelah ditiupkan di situ akan berpengaruh. Sel psikologi manusia di situ akan berpengaruh. Ditetapkan 4 hal. Ditetapkan amalnya, bikat bi amalihi, wa rizkihi, kemudian wasaqiyun aw sa'idun, ya. Sebagian riwayat mengatakan jodohnya pun sudah ditetapkan di situ, ya. Takdir seseorang sudah ditetapkan dalam hal ini. Tapi apakah takdir tersebut tidak bisa berubah? Tidak ada yang bisa mengetahui bahwa takdir itu sudah seperti itu. Misalnya kita sudah besar, ya, kita sudah gede, ternyata kita melalaikan sholat, lalu kita berucap seperti ini, ya ini memang sudah takdir saya. Nah, kita berucap seperti itu. Memang kita tahu bahwa Allah mentakdirkan seperti itu? Belum tentu tahu. Allah dalam pengkajian takdir oleh sebagian ulama, khususnya ulama Asy'ariyah, itu dibagi 2. Ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq, ya. Mubram itu tidak bisa dirubah sama sekali, seperti ajal manusia. Ada mu'allaq. Mu'allaq itu bergantung dengan sesuatu, digantungkan dengan sesuatu. Jadi nanti di tahapan ini, ya, di tahapan perkembangan manusia ini ada tahapan nanti masa alam rahim, kemudian dilahirkan. Setelah kita lahir, masa usia 0 sampai 1 bulan. Kemudian masuk di fase tamyiz. Setelah tamyiz masuk di fase balik. Setelah balik kita menjadi dewasa. Setelah dewasa masuk ke fase suyuh, tua, ya. Masuk di masa tua. Setelah masuk masa tua, di situ rentang tahun lama sampai ajal menjemput kita. Ya. Nah, yang perlu kita
karena ini kajian kita untuk membentuk karakter ya, membentuk karakter. Apa yang harus kita lakukan di tahapan-tahapan tertentu? Misalnya kita berada dalam anak itu berada dalam kandungan ya. Yang harus dilakukan adalah memelihara lingkungan psikologi yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, ini kalau rumah tangga itu bagus, sakinah mawaddah warahmah, dulu pernah kita bahas ya. Maka anak itu dalam kandungan sampai lahirnya itu ceria. Ya. Beda dengan anak yang keluarganya broken home. Ya. Keluarganya rusak nih, broken home. Itu sangat berpengaruh pada psikologi anak. Ya, sangat berpengaruh pada anak yang akan lahir. Begitu pula apa yang dia lakukan oleh orang tuanya selama mengandung. Nah, orang tua kita, ibu kita selama mengandung bayi, ya, itu apa yang dilakukan? Nah, di situ ketika ibu mengandung bayi, ya, itu banyak sekali pengaruh-pengaruh yang terjadi ke dalam janin. Kalau ibunya berbuat taat, rajin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pengaruh-pengaruh positif akan masuk ke dalam janin tersebut. Ya. Alhamdulillah ya. Pengaruh positif bisa masuk ke janin tersebut kalau kita berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau kita berbuat maksiat, pengaruh-pengaruh negatif itu sudah masuk. Ya. Itu jangan sampai dikatakan pengaruh itu datang hanya ketika orang itu manusia itu sudah lahir. Tidak, pengaruh itu dimulai di dalam janin. Maka tidak heran ada anak-anak baru usia 3 tahun udah hafal Quran dia. Kenapa dia hafal Quran? Dari dalam janinnya, dari dalam perutnya, ya. Ketika ditiupkan ruh, dia sudah terbiasa mendengarkan Al-Quran. Ya. Maka masuklah dia ketika dia sudah usia 3 tahun, dia sudah mulai bisa ngomong. Maka memori-memori yang dia pernah dengar, ya, apa yang telah dia dengar di dalam janin, itu dia bisa ungkapkan. Tinggal menyusun lagi, membiasakan. Nah, itu ya. Tinggal menyusun lagi. Coba kita lihat di sini ya. Nah, jadi pengaruh itu jangan kita anggap bahwa anak itu berpengaruhnya nanti kalau dia udah lahir, jangan. Pengaruh psikologi anak itu dimulai dari ketika anak itu berada dalam perut. Ya, perut ibunya itu sudah ada pengaruh psikologi. Ya. Kemarin kita sudah sampai sini. Alam rahim ya. Nah, di sini dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ya. Jadi pertama kali kita ini adalah sebuah sulalah. Nah, sulalatin min tin. Masih saripati dari tanah. Nah, dari sana nanti kemudian berkembang summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan saripati-saripati tadi itu, ya, ketika seseorang sudah berpasangan, maka dia akan berkembang di dalam rahim. Ya. Dia sudah menempel pada rahim. Fi qararim makin. Nah. Kemudian summa khalaqnal nutfata 'alaqatan. Kemudian kami ciptakan air mani itu menjadi segumpal darah. Ya. Menjadi segumpal darah. Setelah menjadi segumpal darah, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Kemudian kami jadikan segumpal darah itu, kami jadikan segumpal daging. Segumpal daging biasa. Ya. Belum bisa dinamakan manusia. Ya. Kemudian fa khalaqnal mudghata idhama fa kasawnal idhama lahma. Lalu nanti diciptakan manusia ini, ya, daging tersebut diubah menjadi tulang. Setelah menjadi tulang,
ya, tulang yang panjang seperti ini ya. Ya. Kemudian tulang ini dibungkus lagi dengan daging. Fakasawnal idhama lahma. Diadakan penelitian. Ya. Di luar negeri itu diadakan penelitian. Benar nih Al-Quran seperti itu. Ya. Bukan daging langsung menjadi tulang kemudian ditiupkan roh, tapi dia daging tadi berubah menjadi tulang dulu, kemudian membentuk lagi pembungkusan daging, pembungkusan tulang tersebut dengan daging. Jadilah seperti itu. Summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian kami munculkan kehidupan yang lain. Jadi sebelum roh kita ditiupkan itu sudah ada kehidupan ya. Jangan sampai dikatakan bahwa janin di usia 1 hari sampai usia peniupan roh 120 hari itu belum hidup karena belum ada rohnya. Bukan begitu ya. Dia sudah hidup. Karena hidup itulah dia bisa berkembang ya. Janin itu bisa berkembang karena dia hidup. Tapi hidupnya itu ya dalam kehidupan yang lain. Belum ada instalasi roh di situ. Roh itu tadi kita gambarkan sebagai software ya. Software yang bisa menerima. Tapi kehidupan di situ ya, kehidupan sebelum adanya roh ibarat jisim yang punya baterai. Handphone punya baterai. Dia bisa hidup tapi nggak bisa digunakan karena nggak ada softwarenya di dalam. Nah seperti itulah tadi. Janin usia 1 hari sampai 120 hari dia hidup, tapi nggak berfungsi, belum dikatakan manusia. Dia di kehidupan yang lain. Setelah nanti 120 hari, 3 kali 40 hari, ya dalam sabda Rasulullah SAW, baru ditiupkan roh, baru dinamakan manusia. Ya. Sebelumnya belum dinamakan manusia. Walaupun ada sebagian ulama berpendapat ya tetap manusia, makanya nggak boleh digugurkan. Tapi mayoritas ulama berpendapat ya ketika janin tersebut usianya belum sampai usia 120 hari dia bisa digugurkan. Karena belum dikatakan manusia, belum bisa digugurkan, dia masih berupa cabang ya, bakal manusia. Tapi kalau sudah lebih dari 4 bulan atau 120 hari alias 4 bulan ya, lebih dari itu kalau membunuh janin, menggugurkan kandungan itu sama dengan membunuh manusia karena roh sudah ditiupkan di situ. Nggak boleh kita bunuh ya. Roh sudah ditiupkan. Maka orang yang membunuh di sini dikategorikan pembunuhan kelas menengah. Jadi gini ya, membunuh itu kan kelas berat, dosa besar. Tapi dosa besar ini kemudian dibagi 3. Kata Imam Al-Ghazali, dosa besar itu bagi 3. Dosa besar kelas bawah. Dosa besar kelas bawah itu ketika menggugurkan janin sebelum usia 4 bulan. Itu dosa besar kelas bawah tuh. Dosa besar kelas menengah, menggugurkan janin setelah usia 4 bulan. Digugurkan janinnya, diaborsi. Itu dosa besar tapi kelas menengah masih. Dosa besar kelas atas itu menggugurkan bayi yang sudah lahir di dunia, dibunuh. Ataupun orang yang sudah dewasa kita bunuh, itu dosa besar kelas atas. Dari kelas menengah nih, ada 3 kelas nih. Kelas bawah, menengah, atas. Kelas bawah itu membunuh janin yang belum berusia 120 hari. Ya. Kemudian membunuh janin yang sudah berusia 120 hari hingga dia dilahirkan. Itu dosa besar kelas menengah. Kemudian usia janin yang sudah dilahirkan, lahir ke dunia, nggak disebut janin lagi, tapi disebut bayi, anak kecil, bayi. Kalau sudah bayi sampai nanti dia dewasa sampai tua, kalau dibunuh, itu nggak boleh tuh. Itu dosa besar kelas atas. Ya. Bahaya sanksinya itu ya. Nah, pertumbuhan manusia seperti itu rupanya. Dan ini sangat berpengaruh pada psikologi anak ya. Berpengaruh pada psikologi anak. Jadi apa yang harus kita lakukan di usia-usia ketika ada janin di dalam perut, ketika sudah sebelum usia anjuran para ilmuwan ya, punya dosen Profesor Dr. Haji Abdul Mujib
Beliau ahli psikologi Islam. Nah, beliau mengatakan kalau ingin anak kita ini jadi anak yang soleh, pengen selamatan kandungan, selamatannya itu sebelum 40 hari kalau bisa, atau 1 hari sebelum peniupan roh, kita sudah berdoa di situ tuh, ya, udah berdoa di situ agar takdir-takdir ketetapan-ketetapan Allah, 4 ketetapan Allah itu bagus, ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketetapan yang baik. Ya, makanya dulu kita sebagian masyarakat kita 40 harian gitu ada gitu kan. 40 harian bukan 40 harian, 4 bulanan ya. 4 bulanan. Ada juga 7 bulanan. Kalau 4 bulanan itu proses peniupan roh. Kalau 7 bulanan itu proses kesempurnaan jisim, dalam kesempurnaan diri tubuh bayi. Karena masuk 6 bulan menuju 7 bulan itu proses kesempurnaan bayi itu. Janin itu sempurna di situ. Makanya kalau dia lahir di usia 6 bulan, ya dia sudah bisa hidup, tapi masih prematur ya. Masih agak kurang. Kalau 7 bulan, nah itu sudah benar-benar sempurna itu. IQ-nya sudah mulai bagus. Ya, orang yang lahir di usia 6 bulan, pas 6 bulan, belum sampai 7 bulan atau 6 bulan lebih sedikit, itu IQ-nya masih agak kurang ya, belum terlalu kuat, suka lambat, suka lemot. Ngambilin ini lama dia, baru mikir gerak dia, itu agak lemot itu. Ya, nah, itu biasanya karena pengaruh IQ di situ ya. Ada yang cerdas cepat, nah itu di usia-usia di atas 7 bulan itu lahirnya. Nah, ini pengaruh yang harus kita ketahui di sini ya, di usia-usia pranatal ini adalah memelihara lingkungan psikologi ya. Rumah tangga itu yang perlu nomor 1 ya, rumah tangga. Kalau ibu kita ibu dari janin itu sedih ya, itu akan berpengaruh pada janinnya. Bisa jadi nanti anaknya lahir pendiam. Kalau misalnya ketika ibunya itu di masa kandungan, di masa hamilnya ya, tengkar mulu sama suami, itu berpengaruh karakter anak nanti ketika lahir ya. Itu sangat berpengaruh. Jadi kalau bisa, kalau kita punya istri lagi hamil nih, jaga banget dah. Keluarga anak yang terlahir dari keluarga sakinah mawaddah warahmah, maka anak itu lahir dalam keadaan ceria. Walaupun nangis dulu, tapi nanti dia ketika tumbuh berkembang dia jadi anak yang ceria. Gitu. Bukan dari broken home. Jadi bagus. Kemudian yang harus kita lakukan senantiasa meningkatkan ibadah dan meninggalkan kemaksiatan. Selama di usia kandungan, setelah usia 120 hari itu benar-benar orang tua kita disuruh jaga tuh. Kebiasaan-kebiasaan buruk tinggalin. Ya, sampai anak itu lahir. Ketika anak sudah lahir, nah di situ mulai pengaruhnya lain lagi itu nanti pengaruh. Ada pengaruh lain lagi. Kalau dalam janin itu orang tua tuh yang lebih utama, perannya orang tua di situ. Maka memperdengarkan Al-Quran misalnya ke dalam janin kita itu berpengaruh ya. Kalau penelitian orang-orang luar, orang-orang barat memperdengarkan musik-musik klasik, bayinya diperdengarkan musik-musik klasik ya. Itu anaknya cerdas. Dan penelitian mengatakan rata-rata bayi-bayi yang di dalam kandungannya diperdengarkan musik-musik klasik, orangnya cerdas ya. Tapi cerdas itu urusan dunia juga. Tapi bayi yang di dalam kandungan sudah diperdengarkan Al-Quran, maka dia ketika lahir nanti, maka dia menjadi pribadi-pribadi yang bagus ya. Pribadi-pribadi yang kuat, kokoh keimanannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari dalam kandungan itu. Maka kullu mauludin yuladu 'alal fitrah itu sebenarnya ya, dilahirkan sesuai dengan naluri kemanusiaan. Tapi jangan lupa di sana ada kepribadian yang nempel, yang diperoleh ketika dalam kandungan. Ya, di situ tuh, ya, dalam kandungan. Nah nanti ketika lahir, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim di sini, ya. Nah, sebaik-baik bentuk. Nah, jadi dalam tubuh kita ini ada yang sudah ditentukan seperti ini, ya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya ketika kita lahir di dunia itu akan memulai lagi fase
bayi sampai tamyiz, itu pengaruh apa kejiwaan anak tersebut, yang harus kita lakukan apa. Kemudian fase tamyiz menuju balik, itu apa yang harus kita lakukan menurut Islam, ya, berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan fase balik nanti menuju dewasa sampai dia tua, apa yang harus kita lakukan. Maka dalam Al-Quran disinggung itu usia-usia itu. Kami ciptakan kalian min ba'di quwwatin dha'fa wa min ba'di dha'fin quwwah. Kami ciptakan kalian itu lemah, kemudian menjadi kuat. Setelah kuat menjadi lemah lagi. Ya. Kalau diilustrasikan, ya, manusia itu bisa seperti ini. Gambaran manusia lemah terus kuat, lemah lagi. Ya. Itulah kehidupan kita nih, nggak sadar kita nih, ya. Ini kehidupan kita, dan pasti seperti itu. Semua manusia akan merasakan itu, ya. Lemah, nanti sampai pada usia tua, sampai pada ajal akan menjemput, di situ tuh persiapan. Ya. Banyak perspektif, ada perspektif 100 hari sebelum ajal menjemput itu sudah ada tanda-tanda. 40 hari sebelum ajal menjemput itu sudah ada tanda-tanda. Nah, tanda-tandanya apa saja, kita pertemuan berikutnya insya Allah kita bahas, ya. Nah, ini dimensi-dimensi lain. Tujuan kita apa? Agar kita bisa mengetahui nih, kita bisa sadar diri, bisa ngerem kita ini dari mana, mau ngapain, terus mau kemana nanti kita nih. Sebenarnya diri kita ini seperti apa? Maka ulama-ulama tasawuf mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu dengan dirinya, dia mempelajari dirinya ini seperti apa, dari mana dulunya, perkembangan dirinya harus seperti apa, dan nanti akan seperti apa, dan apa yang harus dilakukan, dipertanggungjawabkan. Berarti dia sudah mengenal Tuhannya, perintah dari Tuhannya. Nah, seperti itu. Nah, sampai sini aja deh. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Silahkan. Nanti kita masuk dalam fase dunia, ya. Dunia ini fase-fasenya ada beberapa. Insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya, kalau nggak ada yang mengisi, ya kita isi ini. Ya. Kita tujuannya cuma satu saja, agar kita bisa sadar diri. Ya. Ada yang mau nanya? Silakan. Ya. Mengenai apa? Keluarga berencana ini yang suntik, pasang kontrasepsi. Bagaimana pandangan Islam dengan KB, keluarga berencana, ya, membatasi anak, ya. Kalau membatasi anak, itu pandangan Islam tidak boleh membatasi anak. Tapi kalau mengatur agar nggak terlalu dekat, mengatur jedah anak kita ini, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau memutus itu nggak boleh. Ya. Dalam Islam memutus, saya mau 2 aja deh, pusing banyak anak, 2 aja. Nah, kalau diputus itu nggak boleh. Karena Rasulullah menginginkan kita ini, umat Rasulullah ini banyak. Ya. Nah, lalu kita putus keinginan Rasulullah, umat banyak, kita putus di situ. Gimana tuh? Ya. Kalau demi kesehatan gimana? Misalnya, kalau misalnya dia punya anak lagi, resikonya terlalu besar. Itu lain lagi, itu namanya udzur yang bisa dimaafkan. Tapi misalnya, ya, dia sudah, setiap anaknya harus operasi sesar pertama, yang kedua sesar juga, ketiga sesar juga. Sesar itu ada batasannya. Nah, kalau sudah ada sampai batasannya, ini berbahaya nanti, membahayakan nyawa, itu baru dibatasin. Tapi kalau tidak ada, subur cuma takut doang, kebanyakan anak, pusing ngurusin anak gitu. Nah, gitu. Kalau sudah seperti itu, dah lain nanti urusannya tuh, nggak boleh. Ya. Solusi itu. Cari pasangan lagi buat ngawon anak, ya, buat jagain. Ada pertanyaan lagi, Pak? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Penyebab anak, misalkan ada beberapa kasus yang kalau anak lahir itu seperti
anak yang mempunyai indera keenam. Indera keenam di urusan gaib dia tahu dia. Dia tahu di samping kamu ada si Anu. Ada memang anak seperti itu, ya. Dia tahu dia punya indera keenam, dia bisa melihat hal-hal yang gaib. Itu adalah kelebihan yang diberikan kepada sebagian orang. Ya. Itu sebenarnya sebuah kelebihan itu. Ya. Cuma kadang berdampak kurang bagus kepada anak-anak tertentu yang dia kekuatan jiwanya itu kurang kuat. Ya. Adakah pengaruh mulai dari alam janin atau tidak? Kita tidak tahu itu pengaruhnya dari mana. Karena kalau ada pengaruh seperti itu, kita bisa mengupayakan anak saya ini saya mau jadikan supranatural. Nanti dia bisa jadi ahli hikmah, dia bisa menerawang orang itu. Nggak ada itu seperti itu. Ya, itu hanya pemberian dari Allah. Kalau kita bisa melihat jin, itu berarti pemberian dari Allah. Ya. Karena tidak semua orang diberikan kelebihan bisa melihat alam gaib, bisa melihat jin. Ya. Kalau kita bisa melihat jin semua, nggak bisa jalan kita. Soalnya ada jin semua, nggak bisa jalan. Ya. Itu pemberian dari Allah. Tidak tahu itu upayanya harus seperti apa dan bagaimana, tidak ada disebutkan dalam Islam. Ya. Kalau cara menghilangkan, kalau misalnya karena merasa terganggu. Dia merasa terganggu ya. Cara menghilangkan misalnya gangguan penglihatan seperti itu. Kalau dalam Islam saya belum nemu seperti apa. Yang ada cuma satu, ruqyah itu doang. Ya, ruqyah itu aja. Karena dalam diri kita ini ada jin-jin ya, yang mungkin mengalir sesuai dengan darah kita dalam tubuh kita, itu mungkin yang mempengaruhi kejiwaan kita. Makanya ada istilah ruqyah. Ya, mengeluarkan. Kalau zaman dulu saya punya kenalan dari keluarga. Dia itu punya kelebihan bisa melihat makhluk gaib, bisa melihat jin. Ya. Sehingga dia memberikan kalau ingin melihat jin, kamu ambil air hujan yang ada di batu, yang nyangkut di batu, ya, batu murni, ya, yang punya lubang batu yang ada lubangnya atau apa, air wudhu di situ. Nanti kemudian berdoa kepada Allah agar diperlihatkan makhluk-makhluk gaib. Insya Allah ngelihat nanti. Tapi jangan dicoba-coba. Ntar melihat makhluk gaib nggak bisa jalan lagi. Ya. Itu rahmat Allah, kita nggak bisa melihat makhluk gaib. Tapi juga sebuah kenikmatan Allah ketika diberikan seseorang itu bisa melihat makhluk gaib. Bagaimana agar menghilangkannya? Ya dalam Islam cuma satu alternatif, ruqyah itu. Dan berbanyak berdoa kepada Allah. Ya. Kalau yang lain saya kurang tahu, makan obat apa atau apa gitu kurang tahu tuh. Soalnya nggak ada kacamata nembus 3 dimensi. Ya. Daun bidara, dan tahu tuh. Ya. Nah, kita cukupkan sampai sini aja. Ya insya Allah kalau ada kesempatan lain kita lanjutkan fase kehidupan di dunia, mulai dari kita umur 1 hari dilahirkan di dunia sampai ajal menjemput, kita harus ngapain aja tuh. Ya, setiap fase yang akan kita lewati, setiap tahapan yang akan kita lewati, ada tugas yang kita lakukan di situ. Upaya-upaya untuk mengembangkan kepribadian kita untuk menjadi tahap yang sempurna. Karena diri kita ini berkembang, jiwa kita ini juga berkembang. Namanya berkembang itu berkembang dari tidak sempurna menjadi sempurna, itu namanya berkembang. Kalau ada orang berkembang dari bagus kepada jelek, itu bukan berkembang namanya, itu namanya menurun. Mengurang namanya. Nama berkembang itu dari tidak sempurna menjadi sempurna. Bagaimana upaya kita ya untuk menjadi kesempurna, menjadi makhluk Allah yang disebutkan oleh para ulama al-insanul kamil. Ya. Walaupun kita nggak bisa kamil, ya, insan kamil yang sempurna itu hanya para nabi dan rasul. Nah, itu saja. Baik, kita tutup dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kajian kita pada subuh hari ini ya sedikit menggugah jiwa kita ya. Setidaknya kalau kita udah tua nih, kita bakal punya janin anak, dari situ kita mulai tuh rawat benar-benar tuh. Karena dari situlah ya bibit unggul yang akan dilahirkan nanti proses kejiwaan anak. Mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa kulli niyatin shalih wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد ورحمة سيدنا محمد واستر أمة سيدنا محمد واجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسنة والحلم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.